Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan. Dan hari ini, bulan November sudah selesai, baru aja selesai. Yang mana kalian juga pasti udah tahu, sekarang waktunya November wrap up. Tapi sebelum kita masuk gitu ya, sebelum gue ngasih tahu ke kalian buku-buku apa aja yang udah gue selesaikan di bulan November kemarin. Seperti yang udah kalian tahu dari judul video ini, gue ada kena reading slump. Yes, akhirnya kena reading slump juga setelah beberapa bulan terakhir tuh bacaan atau jumlah bacaan gue tuh lagi naik banget, ritme baca lagi naik banget. Gue kena reading slump dan ya walaupun mungkin gak separah reading slump gue sebelumnya gitu ya, tapi ya efek akhirnya ritme baca menurun dan jumlah bacaan pun menurun dari bulan sebelumnya. Untungnya di sini gue langsung menerapkan satu strategi gitu ya yang akan selalu gue terapkan mulai dari tahun ini sih. Setiap kali gue kena reading slump gitu, yang mana kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya gue baca, kalau gue kena reading slump gue akan stop baca aja dan mungkin akan pindah ke hobi gue yang lain gitu ya, kayak mungkin nonton film dan sebagainya. Kalau gue kena reading slump gue akan stop aja daripada reading slumpnya makin lama. Mulai tahun ini tuh gue punya strategi baru, yang mana gue akan ganti bahan bacaan gue tadi biar setelah melalui reading slump tadi, ritme baca gue tetap sedikit banyak terjaga lah, gak bener-bener hilang atau gak bener-bener menurun. Gue akan ganti bahan bacaan gue tadi dari mungkin novel-novel yang seperti biasa gue baca gitu ya, gue akan ganti dari sana ke komik. Dan ya, in some way tetap ngejaga ritme baca tadi biar nggak hilang-hilang banget lah. Maka dari itu di bulan ini mungkin akan banyak komiknya. Mungkin nggak terlalu banyak judul komiknya, tapi banyak komiknya. Nanti kalian juga tau lah maksudnya gimana. Yang jelas kita langsung masuk aja ke video November Wrap Up. Buku pertama yang gue baca adalah satu komik superhero lokal gitu ya, dari mana lagi kalau bukan Bumi Langit, yang sebenarnya video pembahasannya udah gue bikin dan udah tayang juga. Jadi mungkin kalau kalian tertarik gitu ya untuk tahu tentang komik satu ini lebih dalam, kalian bisa langsung meluncur aja ke video yang udah gue bikin. Yes, apalagi kalau bukan Godam Putih Hitam, karya dari Mas Dan Fitz dan Evan Fajar dan diterbitkan oleh Bumi Langit. Ini yang gue maksud tadi, gak cukup banyak judul komik tapi lebih ke banyak komik. Karena gue baca 3 buku untuk judul Godam satu ini, yaitu volume 1, volume 2, dan volume 3. Jadi in some way baca banyak komik tapi ya judulnya cuma satu. Gue gak akan ngebahas komik Godam ini lebih jauh lagi gitu ya, karena sekali lagi gue udah bikin video pembahasan terpisahnya. Tapi yang jelas Godam ini merupakan salah satu judul dari Bumi Langit yang gue favoritkan gitu. Dia banyak banget judul superhero lokal lain, tapi yang masuk ke gue dari segi style, dari segi cerita dan sebagainya itu cuma beberapa lah. Dan komik Godam Putih Hitam ini masuk ke komik-komik favorit gue dari Bumi Langit itu sendiri. Kita lanjut ke bacaan selanjutnya yang gue selesaikan di bulan November kemarin, yaitu Teko Kelontong Namiya. Ini merupakan mungkin satu-satunya nggak sih novel magical realism dari Keigo Higashino, yang mana mungkin dia lebih terkenal untuk menulis cerita-cerita misteri thriller detektif gitu ya. Terus tiba-tiba nulis magical realism. Unsur magical realism dalam buku satu ini tuh berpusat pada satu tokoh kelontong namanya, yang mana di dalamnya dulu si pemilik toko tuh membuka layanan konsultasi gitu ya. Awalnya iseng-iseng sih, banyak warga sekitar atau mostly anak-anak sih yang tanya gitu ya tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, yang mana receh banget sih pada awalnya. Dan kemudian Pak Namiya ini memberikan satu balasan berupa solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, lama-kelamaan jadi makin serius nih masalah-masalah yang dikirimkan, gak cuma sekedar anak-anak iseng tadi. Sampai di satu titik Pak Namiya ini udah tua, udah gak tinggal di situ lagi lah intinya. Dan toko ini tuh kosong, terbengkalai. Gak terbengkalai juga sih, masih berdiri, cuma ya gak ada yang ngurus gitu. Sampai satu malam ada 3 tokoh yang habis merampok gitu ya sebuah rumah. Mereka perampok yang amatir, kemudian mereka kabur dan bersembunyi di toko kelontong Namiya ini. Nah, karena sekali lagi genre dari buku satu ini merupakan magical realism, tentunya hal-hal aneh mulai terjadi, yaitu ada surat-surat yang mulai masuk ke toko kelontong Namiya itu sendiri gitu.
Dan kemudian karena satu dan dua hal, akhirnya mereka memutuskan untuk membalas surat tadi, dan akhirnya kegiatan tersebut berlanjut. Nah, magical realism-nya ada di sana. Mungkin itu aja karena gue berencana untuk bikin video pembahasan khususnya dari buku satu ini ke depannya. Tapi ya, intinya Toko Kelontong Namiya merupakan satu bacaan magical realism yang cukup heartwarming gitu ya, cukup manis, cukup magical. So ya, itu untuk buku keempat. Kemudian kita masuk gitu ya ke bacaan selanjutnya yang udah gue selesaikan di bulan November kemarin, yaitu Code Helix. Nah, Code Helix sendiri udah punya versi cetaknya gitu ya, ada 3 volume dan gue juga punya volume tadi. Gue punya komik fisiknya, tapi karena kali ini gue bacanya tuh di webtoonnya gitu, dari awal sampai akhir, jadi mungkin akan gue hitung jadi satu buku aja, sebagaimana gue menghitung bacaan webtoon sebelumnya. Gue nggak bisa nampilin gitu ya buku atau komik dari Code Helix ini sendiri secara fisik sekarang, karena ya kebetulan dia nggak berada di tumpukan belakang gue sekarang. Dia ada di rumah, di kampung halaman, jadi gue nggak bawa. Itu juga alasan kenapa gue baca cerita ini tuh di webtoonnya. Gue udah bikin video pembahasan Code Helix ini secara khusus gitu ya, jadi nggak akan gue bahas secara mendetail lagi, karena harusnya video pembahasan Code Helix udah tayang sebelum video ini tayang. So ya, kalau tertarik kalian bisa mampir ke sana. Tapi yang jelas Code Helix menceritakan tentang drama remaja gitu ya, yang mana satu sekolah sedang diteror satu entitas khusus yaitu Helix, yang mana seorang hacker yang membongkar beberapa keburukan dari siswa-siswa dari SMA tersebut gitu. Yang menarik di sini adalah tokoh utama kita adalah Helix, yang percaya bahwa yang dilakukannya adalah satu tindakan yang benar gitu. Karena dia nggak sekedar asal nge-hack orang gitu, tapi dia membongkar borok dari orang tersebut. Nah, di sini konflik utamanya bisa dibilang berpusat pada si Helix ini sendiri dan sahabatnya, yaitu Sunny, yang merupakan seorang anggota dari Dewan Keamanan Sekolah, yang tentunya menganggap bahwa pencurian data di sini yang dilakukan Helix bukan merupakan sesuatu yang baik gitu. Ya, itu udah obvious lah. Tapi pergulatan mereka ini cukup menarik gitu ya untuk diikutin. Sekali lagi, untuk selengkapnya kalian bisa tonton video pembahasan terpisahnya. Tapi intinya kalau gue mau nambahin gitu ya dari pembahasan yang udah gue bikin, Code Helix merupakan satu cerita tentang persahabatan yang cukup baik, cukup keren, cukup bagus lah. Karena nggak tahu ya, tapi gue ngerasa bahwa a good friendship story tuh cukup susah buat dicari. Entah itu cuma gue atau kalian juga ngerasain hal yang sama. Atau gini deh, kalau kalian punya story tentang friendship yang cukup bagus gitu ya menurut kalian, tolong tulis di kolom komentar bawah, karena gue craving cerita-cerita yang seperti itu. So recommend me a book. Dan ya, kita langsung lanjut aja. Buku selanjutnya yang gue selesaikan di bulan November kemarin adalah buku keempat dari series The Hunger Games, yang mungkin lebih spesifiknya merupakan prequel, yaitu Ballads of the Songbird and Snakes, karya Susan Collins. Finally, salah satu target bacaan gue di tahun ini tuh selesai, yaitu gue pengen namatin series Hunger Games tahun ini in preparation of prequel terbarunya tahun depan. Nah, untuk Ballad of Songbird and Snakes satu ini sebenarnya membahas soal apa sih? By the way, panjang banget judulnya, tapi gue suka. Prequel satu ini membahas tentang background story dari karakter villain dari series The Hunger Games, yaitu President Snow, yang akan berpusat pada perhelatan ke-10 kalau nggak salah, perhelatan ke-10 The Hunger Games. Yang mana menariknya adalah masa-masa ini tuh nggak jauh dari masa perang sebelumnya, yang bikin Hunger Games sendiri tuh nggak cukup menjadi entertainment sebagaimana Hunger Games yang dilalui Katniss Everdeen gitu. Di sana kan The Hunger Games udah jadi tontonan gitu kan. Di sini tuh orang-orang masih trauma tentang perang sebelumnya, jadi sebenarnya nggak ada yang mau nonton juga gitu. Bahkan penduduk Capitol itu sendiri gitu, yang mana itu menarik banget sih. Nah, dalam buku ini nggak hanya kita mendapatkan background story dari President Snow itu sendiri, tapi juga bagaimana background dari Hunger Games yang kita kenal dalam masa Katniss Everdeen gitu. Bagaimana acara Hunger Games yang intisarinya tuh sebagai hukuman lah, bisa menjadi satu perhelatan tahunan yang nggak ada orang yang miss gitu, nggak ada yang melewatkan.
Tentunya gue akan ngebahas buku ini secara terpisah nanti, so ditungguin aja. Kemudian kita lanjut ke buku selanjutnya, yaitu buku dalam series Narnia yang juga merupakan target bacaan gue tahun ini, yaitu The Horse and His Boy. Nah, sama seperti buku sebelumnya, buku ini merupakan sebuah prequel dan merupakan prequel pertama bahkan dalam seri Narnia ini kalau kalian ngikutinya dari urutan publishing. Dan menariknya adalah untuk pertama kalinya kita mengikuti Narnia dari penduduk dunia Narnia itu sendiri gitu. Jadi bukan orang luar yang masuk ke dalam dunia Narnia. Itu menarik banget sih, menarik banget. Dan yang lebih bikin menarik lagi, kita akan ketemu sama Pevensie bersaudara gitu. Kita akan ketemu lagi sama Peter, Susan, Edmund, dan Lucy dalam masa kepemimpinan mereka pasca mengalahkan Snow Queen. Jadi reuni lagi nih kita sama keluarga Pevensies. Oke, kita lanjut ke buku terakhir yang gue baca dalam bulan ini, yaitu Jakarta Sebelum Paginya, Ziggy. Gue nggak bisa nyebutin nama fullnya, so jangan nanya. Yang jelas gue dari dulu emang penasaran gitu ya, pengen nyoba buku-bukunya Ziggy. Bahkan di tumpukan belakang itu ada Di Tanah Lada yang terbitan terbarunya. Gue ngira itu akan jadi buku Ziggy pertama yang gue baca gitu ya. Sampai beberapa hari yang lalu tuh teman gue ada ngasih tahu kalau bukunya Ziggy yang Jakarta Sebelum Pagi itu sedang tersedia di Ipusnas. Tumben-tumbenan banget kan. Akhirnya gue ambil dan gue baca langsung selesai. Gue gak pikir panjang lagi karena ya selain gue pengen nyoba baca buku-bukunya Ziggy, tapi di sisi lain buku ini tuh langka banget kan. At least itu yang gue tahu ya. Gue udah tertarik sama Jakarta Sebelum Pagi tuh karena judulnya. Tapi kemudian pas gue pengen cari gitu ya, ternyata buku ini udah susah banget, udah langka banget. Bahkan gue nyari di e-commerce tuh harganya gak masuk akal gitu. Saking langkanya mungkin. Nah, beberapa waktu lalu tuh dia sempat terbit ulang dengan cover baru. Nah, bodohnya di sini adalah kenapa gue nggak ikut beli gitu. Kenapa gue nggak ikut PO? Well, gue tahu sih sebenarnya. Gue lagi nggak ada duit waktu itu. Dananya masih dialihkan ke kebutuhan lain gitu ya. Makanya gue nggak bisa ikut PO waktu itu. Tapi ya, gue nyeselnya minta ampun karena walaupun gue pertama kali baca buku ini tuh gue ngerasa nggak cocok gitu ya. Tapi karena gue nggak berbakat untuk di-NF-kan satu buku, satu bacaan, akhirnya gue baca sampai selesai dan ya gue suka banget. Dan setelah menyelesaikan buku ini tuh, gue langsung nyesel setengah mati kenapa dulu nggak ikut PO ya, astaga. Kalau Kazigi nonton, yang mana gue highly doubt sih. Penerbitnya mungkin Grasindo gak sih? Tapi yang cetak ulang kemarin kayaknya ganti ke Gramedia. Tolong lah, dicetak ulang malah. Yang minat ini banyak loh. So ya itu sih Jakarta Sebelum Pagi. Gue gak akan bahas buku ini sama sekali gitu ya. Karena ya tungguin aja video pembahasan khususnya nanti. So ya mungkin itu aja Jakarta Sebelum Pagi menutup November Wrap Up tahun ini. Gak kerasa tinggal 1 bulan lagi. Wow, tahun ini cepet banget ya walaupun capek banget. Gak kerasa juga hampir 1 tahun gue nge-share bacaan gue tiap bulan ke kalian. Dan so far gue seneng banget sih ngelakuin ini. Dan ya mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? November kemarin baca berapa buku? Buku apa aja yang jadi favorit kalian bulan kemarin? Dan kalau ada yang punya Jakarta Sebelum Pagi mungkin dan gak suka bukunya, mungkin bisa dilempar ke gue beli deh. Gue pengen banget punya buku satu itu, astaga. So ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobel Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.